Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi sahabat sempurnaku. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini berbeda. Tema YouTube yang saya sampaikan tidak di riset, tidak di pengabdian, dan tidak di kerjasama luar negeri, melainkan bagaimana kita mengapresiasi dan kita menghadapi kehidupan yang berat dan sangat luar biasa kompetitifnya. Bapak sekalian yang saya banggakan, dalam hidup ini ada dua, yaitu susah dan senang. Ada yang sakit dan sehat, ada yang sukses dan gagal. Semua kehidupan di dunia ini hanya dua, ya, dan itu bermuara di akhirat kelak. Maka untuk itu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita isi hidup kita dengan hidup yang sempurna sesuai dengan sunnah Rasul dan sesuai dengan hadis dan Al-Quran bagi umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita harus ikhlas. Ikhlas untuk menerima kenyataan, ikhlas untuk menerima kegagalan, dan ikhlas untuk menerima kebaikan. Dasar ikhlas itu luar biasa, kata-kata mudah tetapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena zaman Rasulullah dan zaman nabi-nabi sebelumnya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan dan kesabaran. Kita masih ingat sejarah dari nabi yang paling sabar, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub luar biasa sekali, diuji kesabarannya dengan istrinya sendiri, diuji kesabarannya dengan anaknya sendiri, diuji kesabaran dengan penyakit yang beliau derita, dan diuji kesabaran dikucilkan oleh warganya karena penyakit beliau digosipkan menular ke orang lain. Luar biasa ujian bagi Nabi Ayub, ditempa habis-habisan, diuji habis-habisan, dan Allah melihat bagaimana umatnya menghadapi ujian itu. Iblis, setan, minta izin pada Allah untuk menguji Nabi Ayub. Apakah diuji dengan istrinya dia lolos? Apakah diuji mencabut nyawa anaknya juga beliau lolos? Apakah diuji dengan penyakitnya Nabi Ayub lolos dari ujian? Dan karena Nabi Ayub adalah orang pilihan Allah dan Nabiullah, maka Nabi Ayub lolos dari semua ujian. Dari cerita Nabi Ayub alaihissalam kita mengetahui betapa pentingnya keikhlasan dan kesabaran. Kalau kita disakiti orang lain, kita dihina oleh orang lain, termasuk orang yang mencintai kita, kita dihina, dimaki, macam-macam, kita ikhlaskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Kita diuji oleh Allah, dengan kita diturunkan, kita dibuat supaya kita tidak berkutik, rezeki kita diputus oleh sesamanya, rezeki kita ditahan oleh sesamanya, dan ada iri dengki. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha semuanya. Pasti Allah akan menolong kita. Itu janji Allah. Jadilah orang yang ikhlas dan sabar untuk menghadapi semuanya. Akan kembali kepada orang tersebut. Akan kembali, karena itu janji Allah. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka akan mendapat kejahatan itu pada diri kita sendiri. Itu janji Allah. Maka hati-hati sahabat sempurnaku, teman-teman yang disayangi Allah, hidup kita hanya sementara. Tidak bisa hidup kita 150 tahun. Tidak bisa hidup kita lebih dari 100 tahun. Rasulullah SAW hidup dalam usia wafat 63 tahun. Artinya apa? Artinya bila saya sudah 57 tahun, berarti tinggal 6 tahun sisa hidup saya. 6 tahun itu waktu yang sangat cepat. Makanya selalu sedekah, selalu ikhlas, dan selalu istiqomah menghadapi semua cobaan hidup di dunia ini. Hidup kita berujung di akhirat kelak. Hidup kita semuanya bermuara di akhirat kelak. Dunia hanya sementara. Tidak bisa kita hidup selamanya di dunia. Fir'aun tidak akan bisa mampu hidup selamanya di dunia. Malah matinya Fir'aun
sampai detik ini kita bisa melihat. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri waktu saya berkunjung di Kairo. Saya melihat bagaimana menderitanya Fir'aun dalam bentuk mumi, dan kita bisa melihat wajahnya Fir'aun waktu meninggalnya. Luar biasa. Allah membuktikan sesuai dengan janjinya di Al-Quran, ditunjukkan kepada kita semua, inilah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Allah dan kepada sesamanya. Untuk itu, saya mengajak pada diri saya sendiri dan keluarga saya, dan mengajak pada teman-teman semuanya, sahabat yang saya sempurna kepada Allah, untuk mari kita tetap istiqomah, saling menghargai, saling menyayangi, dan kita semata-mata niat lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah. Demikian teman-teman sempurnaku, sebagai kata untuk mengingatkan, karena kita saling harus mengingatkan, mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan, menyadarkan bila sahabat sempurna kita ada yang salah, kita sadarkan, karena hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Hanya Allah. Hari ini kita bisa bilang A, nanti kita bisa bilang B. Hari ini kita mencintai seseorang, besok sudah membenci seseorang itu. Hari ini kita membenci seseorang, besok kita sudah mencintai orang itu. Itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Untuk itu, mari sahabat sempurnaku, kita fokuskan hidup ini untuk ibadah, niatkan semua hidup ini untuk ibadah, sehingga nilai ta'ala dan Allah akan melihat prosesnya, bukan hasil akhirnya. Allah tidak melihat dari hasil akhir apa yang kita lakukan. Allah melihat prosesnya yang kita lakukan, dan dilihat dari proses itu. Demikian sahabat sempurnaku, lillahi ta'ala, semoga semuanya sehat walafiat. Kunci kesehatan adalah di otak kita dan di hati kita. Hati kita bersih, maka otak kita bersih, dan leading semua kegiatan juga lillahi ta'ala dan bersih. Mari punya konsep selalu optimis thinking, dan selalu optimis dan memotivasi sesamanya. Semakin energi aura kita positif, maka sekitar kita juga akan positif. Semakin kita negatif, maka sekitar kita akan negatif. Bila negatif, ujungnya adalah kita sakit. Bila negatif, kita akan punya kanker, kita punya penyakit, dan kita punya banyak sekali permasalahan. Mari kita sesuatu buat yang positif. Positive thinking, positif menhati, dan membuat semua hidup menjadi nyaman dan bahagia dunia dan akhirat. Demikian teman-teman dan sahabat sempurnaku, lillahi ta'ala, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, dan sehat, tetap istiqomah. Akhirul kalam, terima kasih, dan sukses, sukses, dan sukses.